10, 70, 10, 64. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keju ricotta. Keju ricotta merupakan keju khas Italia dan negara-negara Ibero-Amerika yang terbuat dari whey atau campuran antara whey dan susu. Keju ini dikenal karena cara pembuatannya dengan memanaskan whey dan mencampurkan susu sehingga mempunyai tekstur yang lembut. Menurut Navaji dan Moutamazakian, keju ricotta memiliki kandungan air sebanyak 73,33%, protein 67,62%, laktosa 17,1%, lemak 11%, abu 4,63%, dan memiliki pH 6,39. Keju ricotta ini dibuat dari daging susu segar yang sudah dipasteurisasi. Keju ini bertekstur creamy, sedikit kasar namun tidak terlalu berair, seperti kebanyakan low-fat cream cheese yang dijual di pasaran. Sehingga keju ini cocok digunakan sebagai pengganti cream cheese untuk membuat cheesecake atau juga dapat digunakan untuk olesan untuk bruschetta. Tahap pembuatan keju ricotta secara umum diantaranya ialah pasteurisasi, penggaraman, penambahan susu, pengasaman, dan juga penyaringan. Penambahan garam dilakukan agar keju tidak terasa tawar, juga membantu untuk menghilangkan air yang berlebih, untuk mengeraskan permukaan, melindungi keju supaya tidak mengering, serta mengawetkan dan memurnikan keju ketika memasuki proses maturasi atau pematangan. Fungsi garam yang lainnya adalah membantu pengeluaran protein atau whey dari koagulan, mengatur kadar air dan keasaman keju. Menurut Mardiani Sunarsono dan Setiawardani 2013. Pembuatan keju juga menggunakan asam yang dapat mempercepat proses pembuatan keju karena dengan penambahan asam, pH keju langsung turun dari 6,7 menjadi 5,4 tanpa harus menunggu pertumbuhan bakteri starter untuk membentuk asam. Pemberian beberapa jenis pengasam yang berbeda dapat mempengaruhi hasil, kekerasan, daya potong, dan elastisitas yang berbeda pada keju tersebut. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas keju yaitu jenis pengasaman, konsentrasi pengasam, dan kondisi susu menurut Purwadi tahun 2006. Salah satu bahan campuran yang sering digunakan dalam proses pembuatan keju ricotta adalah susu segar yang memiliki nilai nutrisi tinggi. Saya Putri Wardani dengan NUM 19107011069. Di sini saya akan menjelaskan tentang keju mozzarella. Keju mozzarella merupakan salah satu keju lunak yang proses pembuatannya itu tidak dimatangkan atau sering disebut dengan keju segar. Nah, keju mozzarella ini mempunyai ciri yang pertama yaitu elastis, kemudian berserabut dan lunak. Keju mozzarella biasanya dimanfaatkan sebagai topping pizza dan lain sebagainya. Keju mozzarella ini mempunyai kelelehan yang mampu membentuk serabut-serabut ketika dipanaskan dan tidak dapat digantikan dengan keju lainnya. Keju mozzarella merupakan salah satu jenis keju pasta fileta atau sering disebut dengan cord yang elastis dan merupakan keju asli dari Italia. Keju ini sangat dikenal dengan cara pembuatannya atau pengolahannya, yaitu dengan pemanasan dan pemuluran cord segar dalam penangas air panas. Dengan demikian, keju mozzarella mempunyai karakteristik
struktur berserabut, daya leleh, dan kemuluran yang tinggi. Secara umum, tahapan proses pembuatan keju mozzarella yaitu pasteurisasi, pengasaman, penambahan enzim, pemotongan curd, kemudian pemasakan curd, pengurangan whey, pemuluran, pencetakan, peredaman dalam air es, dan penggaraman. Alat yang digunakan untuk membuat keju mozzarella yang pertama yaitu tangki pasteurisasi, kemudian timbangan, kompor gas, mangkok, sendok makan dan sendok kayu, loyang, pisau, dan scaler. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu susu segar, asam sitrat, rennet, natrium sitrat, garam, dan plastik pengemas. Cara pembuatan keju mozzarella yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan dicuci atau dibilas dengan air panas guna untuk meminimalisir bakteri atau membunuh bakteri-bakteri yang ada. Kemudian menyemprotkan 70% alkohol lalu dikeringkan. Kemudian untuk sterilisasi tangki yaitu dengan memberikan air dan dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius, kemudian disemprot dengan alkohol 70%. Cara menghilangkan alkohol ini dengan dipanaskan kembali hingga alkohol itu menguap. Setelah persiapan alat dan bahan selesai, kemudian melarutkan asam sitrat dan rennet dalam air dingin, kemudian diaduk hingga merata dan disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memasukkan susu segar dan memanaskan sampai suhu 35-37 derajat Celcius. Setelah susu mencapai suhu 35-37 derajat Celcius, kemudian ditambahkan asam sitrat dan rennet. Aduk hingga rata dengan satu arah. Dalam penambahan rennet diperhatikan agar pH susu tidak menurun selama penambahan larutan asam sitrat. Langkah selanjutnya yaitu melepas pengaduk dari tangki, kemudian tutup tangki dan diamkan selama 30 menit sehingga terbentuk curd. Setelah curd terbentuk, kemudian curd dipotong secara horizontal vertikal. Setelah itu, tutup tangki, diamkan curd selama 15 menit hingga whey akan keluar dari curd. Nah, whey yang keluar itu dibuang dengan cara membuka keran pembuangan, sehingga butiran curd yang terbawa oleh whey itu tersaring. Setelah itu, lakukan pemotongan curd lebih kecil secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Diamkan selama 15 menit agar whey keluar dari curd. Kemudian whey dibuang. Selanjutnya tutup tangki. Diamkan curd selama 15 menit. Kemudian buang whey. Nah, langkah ini diulangi sampai benar-benar tidak ada whey dalam curd atau dapat dikatakan curd sudah padat. Jika curd sudah padat, kemudian dicampurkan dengan natrium sitrat, asam sitrat, dan garam dapur. Kemudian diaduk hingga rata. Adonan curd yang sudah dicampurkan dengan asam nitrat, natrium sitrat, dan garam kemudian dimasukkan ke dalam panci yang sudah ditambahkan dengan air. Kemudian dilakukan tarik ulur hingga membentuk keju mozzarella yang mulur. Nah, setelah proses itu selesai, kemudian cetak keju dalam loyang yang diinginkan. Setelah proses pencetakan, kemudian tentunya proses packaging atau pengemasan. Tetapi sebelum dikemas, sebaiknya
keju dipotong sesuai dengan selera. Setelah pengemasan, keju disimpan dengan suhu yang dingin atau kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Iskandar, NPM 1910701091 dari Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keju Swiss. Keju Swiss merupakan keju yang berasal dari negara Swiss dan sering disebut dengan keju Emmental karena daerah pembuatannya di daerah Emmental. Keju ini memiliki ciri khas yaitu rongga udara di dalam keju. Keju ini memiliki rasa gurih tapi tidak tajam yang berasal dari proses fermentasi mikroba. Keju Swiss yang tidak memiliki lubang disebut dengan keju plain. Cara pembuatan keju Swiss ini yaitu: pertama, panaskan susu, yaitu bisa susu sapi maupun susu kambing. Kemudian campurkan dengan mikroba. Ada 3 mikroba yang dapat digunakan, yaitu pertama, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, yang ketiga adalah Propionibacterium shermani. Kemudian setelah dicampurkan, susu akan mengental, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan keju, lalu direndam pada air gula. Proses perendaman ini dilakukan hingga keju memadat. Setelah keju memadat, lalu dimasukkan kepada ruang penyimpanan dengan suhu 26,7 derajat Celcius, lalu tunggu hingga keju matang. Pada proses penyimpanan ini, bakteri Propionibacterium shermani akan menghasilkan asam laktat dan juga gas karbon dioksida yang menyebabkan rongga udara di dalam keju. Besar kecilnya rongga udara di dalam keju dapat diatur dengan mengatur suhu, keasaman, dan juga lama penyimpanan pada proses pematangan keju. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ridho Pristiwantoro, NPM 1910701098. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang keju parmesan. Ya, keju parmesan adalah keju khas Italia yang terbuat dari susu sapi. Dari segi rasa, keju parmesan agak asin dan memiliki aroma yang cukup menyengat. Untuk tekstur, padat dan keras, berwarna kuning pucat. Keju jenis ini biasanya dijual dalam bentuk padat dan bubuk yang sudah diparut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan keju parmesan. Ya, keju parmesan dibuat melalui proses pemadatan yang dikenal dengan koagulasi Rennet. Ya, Rennet di sini merupakan sekelompok enzim hewan yang digunakan untuk memulai proses koagulasi atau yang biasa disebut juga pemadatan. Ya, Rennet pada anak sapi adalah yang paling populer digunakan. Untuk proses pembuatan dari keju parmesan, yang pertama yaitu susu sapi mulai menggumpal setelah ditambahkan Rennet. Whey cair mulai terpisah dari didih kentalnya. Untuk yang kedua, setelah didih terbentuk, didih dipotong-potong agar lebih banyak whey cair yang keluar dan kadar air dalam keju berkurang. Biasanya ini menggunakan tradisional yang disebut spino. Untuk yang ketiga, campuran didih dan whey dimasak pada suhu 130 derajat Fahrenheit atau 55 derajat Celcius untuk mendorong konsentrasi didih dan pengeluaran whey lebih lanjut. Untuk yang keempat, setelah dimasak, keju akan terbentuk dan whey akan dikeringkan untuk memisahkan dari keju. Ya, untuk yang kelima, didih terus menyatu untuk membentuk massa keju yang lebih besar. Untuk yang keenam, pengepresan dapat membantu mengeluarkan whey dan meningkatkan perpaduan didih yang lengkap. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan tekanan eksternal pada didih. Untuk yang ketujuh adalah pengasinan untuk mengurangi kelembapan pada keju. Untuk yang terakhir, setelah pengasinan, pematangan keju dimulai dengan minimum 12 bulan dan keju dapat bertahan lebih dari 40 bulan. Ya, waktu pematangan total inilah yang membentuk tekstur akhir dan rasa keju parmesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Khairul Muna, NPM 1910701103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blue cheese atau biasa disebut sebagai keju biru.
Untuk pengertiannya, blue cheese ini merupakan keju yang terbuat dari susu sapi, domba, atau kambing yang dipasteurisasikan dan dimatangkan dengan kultur penicillum. Blue cheese ini berasal dari Amerika Serikat dan dinobatkan sebagai keju terbaik di dunia. Keju ini memiliki sumber protein, kalsium, fosfor, dan rendah lemak, namun memiliki kandungan natrium yang tinggi. Disebut blue cheese karena taburan bintik biru kehijauan di permukaan keju tersebut. Selanjutnya, blue cheese ini memiliki keunikan tidak hanya dari aroma, tetapi juga dari penampilannya. Aroma blue cheese sangat menyengat dan di permukaannya terlihat warna biru kehijauan karena jamur. Warna hijau kebiruan ini berasal dari jamur yang biasa dicampur saat proses pembuatan keju. Nah, blue cheese di Prancis disebut sebagai Roquefort. Dibuat dari susu domba dan dilumuri bakteri Penicillium roquefort. Rasa dari blue cheese ini cenderung lebih tajam dan sedikit lebih asin. Memiliki aroma menyengat yang keluar dari keju ini berasal dari bakteri yang dimasukkan ke dalam proses pembuatan kejunya, dan biasanya setiap bakteri akan menghasilkan aroma blue cheese yang berbeda. Blue cheese mempunyai ciri khas yang sangat menonjol, yaitu adanya bintik-bintik biru di luar dan di dalam keju. Bintik ini sebenarnya jamur yang muncul akibat proses fermentasi. Selain mengubah warna keju, jamur juga menghasilkan aroma kuat dan cukup menyengat. Selanjutnya, bagaimana terciptanya blue cheese ini? Nah, konon blue cheese ini tercipta dari ketidaksengajaan ketika keju disimpan dalam gua yang terjaga suhu dan kelembapannya pada abad pertengahan. Menurut cerita seorang pembuat keju di Roquefort, Prancis, tak sengaja meninggalkan separuh roti yang sudah dimakannya di dalam gua saat dia menyimpan keju yang sedang dibuatnya. Dan sekembalinya dia ke gua, dia menemukan roti yang tertinggal tertutup dengan jamur dan membuat keju yang dibuatnya menjadi keju biru. Untuk cara pengolahannya, sebenarnya keju biru ini sama persis dengan proses pembuatan keju pada umumnya. Hanya saja keju biru dibuat dengan menusukkan batang baja tahan karat untuk membuat sirkulasi oksigen yang membantu tumbuhnya jamur, yaitu selama proses yang disebut tusuk jarum. Selanjutnya ada jenis-jenis blue cheese. Ada banyak jenis keju biru. Versi awal keju ini diproduksi di Prancis dan Italia, dan versi selanjutnya berkembang di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Saat ini ada banyak macam blue cheese, mulai dari tekstur dan rasa yang berbeda, mulai dari dengan tekstur yang beremah, mudah hancur, bercita rasa asin dengan aroma yang tajam dan menyengat, hingga bertekstur lebih lunak, lembut, dan agak lunak. Untuk macam-macamnya yaitu ada Roquefort, Gorgonzola, Blue Stilton, dan Dana Blue.